Nah, Afwan, kasih itu. Baik. Baik, hadis masyhur sendiri sudah jelas dari apa kata-katanya ya, dari kata masyhur. Ikhwan wa akhwat sekalian. Masyhur itu artinya terkenal ya. Di Indonesia juga masyhur itu ya terkenal kan. Oh, orang ini masyhur, jadi terkenal gitu. Maksudnya adalah memang dari hadis ahad ini pembagian dari tiga, banyaknya perawi dari hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Periwayatan yang paling banyak adalah hadis masyhur. Karena hadis masyhur ini apa istilahnya? Kita lihat hadis yang riwayatannya oleh tiga perawi atau lebih di semua tingkatan zaman. Nah, jadi dari tingkatan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in itu kalau enggak 4 ya 5 atau lebih dari itu, yang jelas uh, adatnya jumlahnya itu laya belum tidak sampai mencapai derajat mutawatir seperti itu, tidak sampai ke derajat hadis mutawatir. Nah, bagaimana misalnya kalau hadis masyhur ini di satu riwayat, di satu tabaqat, di satu tingkatan, misalnya tingkatan tabi'in itu ada 4, sedangkan di tingkatan tabi'ut tabi'in itu ada 10 misalnya. Kan hadis masyhur hadis jadi mutawatir. Apakah bisa berubah jadi mutawatir? Tidak, karena apa? Salah satu tabaqatnya itu tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Karena kemarin hadis mutawatir bagaimana syaratnya? Harus banyak jumlahnya. Di semua tingkatan sanad. Jadi kalau ada satu tingkatan sanad yang tidak mencapai hadis mutawatir, maka dia tidak menjadi hadis mutawatir. Begitu juga hadis masyhur. Meskipun di tingkatan lain, misalnya di tingkatan sahabat itu 4 atau 5, itu kan masuk ke masyhur. Sedangkan di tingkatan zaman tabi'in, misalnya tingkatan tabi'in, tabaqatnya tabi'in itu banyak, misalnya ada 10, maka ini tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi syarat dari hadis masyhur. Maka ia akan tetap menjadi hadis masyhur, karena yang dilihat adalah apa namanya, minimalnya. Jadi minimalnya hadis masyhur itu adalah 4 gitu. Di sini apa? 3 Afan. Di sini 3 ya. Karena 3 perawi atau lebih gitu misalnya. Yang 4 termasuk masyhur sih, kan lebih. Nah, minimalnya adalah 3, karena kalau di bawah 3 ya jadinya hadis aziz gitu. Jadi minimalnya adalah 3. Sudah apa namanya? Mungkin itu penjelasan yang lebih singkatnya. Seperti hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Tabrani, Ahmad, wal Khatib dari 4 jalan sahabat. Nah, di sini hadisnya adalah innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Nah, di situ hadisnya sudah masyhur ya di kalangan kita juga. Kita kita nggak apa namanya, nggak membahas tentang isi hadisnya, kita langsung saja membahas tentang sanad perawinya. Di sini kita lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan hadis kepada siapa? 4 sahabat, yaitu kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, lalu kepada Ziyad bin Lubaid, lalu kepada sahabat Abi Hurairah, yaitu Abdullah bin Sakhar, yang mana Abu Hurairah sendiri adalah salah satu sahabat yang akhir masuk Islam dan memiliki banyak hadis, memiliki hafalan yang kuat juga. Nah, kita nggak usah bahas tentang itu. Dan yang sahabat yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, dari 4 tingkatan ini, setelahnya ada Urwah, ada Salim bin Abi Ja'ad, ada Abu Salamah, ada Urwah lagi. Jadi Urwah di sini satu sahabat itu meriwayatkan dari 2 sahabat. Seperti itu. Jadi tingkatannya 4, 3, 4, 5,
5. Setelah dari tabi'ut tabi'in baru sampai ke Imam Bukhari, Imam Muslim, Tabrani, Ahmad, dan Khatib, dan banyak lagi periwayat lain hadisnya. Nah, jadi rata-rata 4, 3, 4, 5, 5. Meskipun tadi orang terangkan ya, misalnya di sahabat 4, loh kok di tingkatan Abdullah bin Said itu kok banyak, lebih dari 10 misalnya. Berarti apa namanya, hadis ini mutawatir dong? Tidak, karena salah satu dari tabaqat tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, maka dia tetap hadis masyhur begitu. Misalnya kalau yang paling sedikit adalah 3, maka dia hadisnya masuknya ke hadis masyhur. Kalau misalnya dia yang paling sedikit adalah 2, maka dia masuk ke hadis aziz. Kalau misalnya tingkatan tabaqatnya yang paling sedikit adalah 1, maka dia termasuk hadis gharib. Nah, patokannya seperti itu. Patokan setiap tabaqat, setiap tingkatan yang paling sedikit periwayatannya, maka disitulah patokan kedudukan hadis itu. Ini adalah hadis menurut banyaknya perawi hadisnya. Dilihat dari banyaknya perawi hadisnya. Dan kemarin juga kita sudah membahas tentang hadis mustafid. Hadis mustafid ini sebenarnya tambahan ya, tapi di sini juga ulama membahasnya. Secara bahasa kata al-mustafid itu adalah isim fa'il dari istifadah, orang yang tersiar luas. Akar kata dari fadhal ma, yaitu air yang melimpah ruah, karena memang banyak itu. Secara istilah terdapat ikhtilaf pada 3 perkataan dari ulama hadis. Yang pertama sinonim dari hadis masyhur sendiri. Yang kedua lebih khusus, karena hadis mustafid ini ujungnya sanadnya itu harus sama. Ujungnya sanadnya harus sama sampai akhir, itu harus sama. Misalnya 4, misalnya 3, misalnya sampai akhir itu 3, itu namanya mustafid. Nah, untuk yang perkataan ketiga lebih umum dari itu, jadi kebalikannya dari pengertian yang kedua, yaitu ya hampir sama lah ya, kayak sinonim dari hadis masyhur itu ya, lebih umumnya gitu. Jadi kayaknya yang perkataan ketiga ini nggak terlalu penting untuk dibahas. Baik. Hadis masyhur yang bukan secara istilah mencakup hadis yang memiliki satu sanad. Nah, di sini teman-teman ikhwan wa akhwat sekalian, yang murojaah berarti ya, kayaknya kemarin sudah dibahas ya masyhur. Ada kalanya hadis masyhur ini secara istilah kan itu ada 3 sanad minimal. Nah, ada juga secara pengertian hadis masyhur yang bukan secara istilah. Ada kalanya hadis masyhur itu yang memiliki satu sanad saja, tapi di hadis masyhur. Karena apa? Karena sudah terdengar banyak di kalangan kaum muslimin. Begitu juga hadis yang memiliki banyak sanad. Misalnya hadis mutawatir, tapi dia masuk ke hadis masyhur. Karena apa? Karena hadis tersebut sudah tersiar di banyak kalangan kaum muslimin. Begitu juga hadis yang tidak memiliki sanad. Begitu juga dengan hadis yang tidak memiliki sanad. Contohnya apa? Contohnya hadis utlubul ilma walau bisin, gitu kan? Utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini adalah hadis yang tidak ada asalnya. La aslalahu, tidak ada asalnya. Tapi hadis ini masyhur ya di kalangan telinga kita tuh masyhur. Di kalangan siapapun kayaknya hadis ini tuh sudah kayaknya hampir tidak ada yang tidak tahu gitu hadis ini. Kecuali kalau memang orang tersebut emang awam banget ya, nggak pernah belajar agama, ya mungkin nggak tahu gitu. Tapi kalau yang di kalangan kaum muslimin umumnya pasti tahu hadis ini. Nah, ini salah satu contoh hadis yang tidak memiliki sanad, tapi dia termasuk digolongkan hadis masyhur yang bukan secara istilahi gitu. Nah, di sini ada kalangan masyhur, nggak usah dibahas lah ya. Masyhur di kalangan ahli hadis secara khusus itu ada contoh hadis Anas. Terus masyhur di kalangan ahlu hadis ulama dan orang awam, soalnya hadis apa namanya diriwayatkan oleh siapa nih, lupa. Contohnya hadisnya adalah al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu juga hadis yang masyhur. Itu juga sering terdengar ya di tengah kita ya. Masyhur di kalangan ahli fikih.
abghadul halali ilallahi at-talaq. Nah, ini yang perkara yang halal yang Allah benci adalah tolak, perceraian. Ini sangat asing di tengah kita. Kecuali di kalangan ahli fikih aja. Kalau ahli fikih jelas lah terkenal di sini karena memang pembahasan mereka tentang fikih, tentang ya masuk ketolakan termasuk fikih gitu. Ahli fuqaha seperti itu. Kalau di kalangan orang awam kayak kita ini ya asing. Lalu masyhur di kalangan ulama usul. Contohnya rufi'an ummati al-qata'u wa nisyan wa mastakar wa mastakrahu alaihi sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Sini di umatku itu akan terangkat pena maksudnya karena ia lupa, maka kesalahan seorang itu akan terangkat dari umatku karena ia itu lupa dan dipaksa gitu. Ini juga masyhur di kalangan ulama usul dan seterusnya. Nah, di sini diterangkan juga hukum hadis masyhur. Hadis masyhur istilahi dan bukan istilahi tidak disifati hadis sahih atau tidak sahih pada awalnya, akan tetapi setelah ada pembahasan keadaan matan. Nah, jadi hadis masyhur ini ikhwan wa akhwat sekalian, entah itu dia istilahi ataupun dia tidak istilahi, maka tidak bisa menghukumi apakah hadis ini sahih atau masyhur sebelum ada bukti, sebelum ada penelitian apakah hadis ini sahih ataupun tidak. Karena pembagian hadis masyhur, gharib, dan aziz ini hanya dilihat dari jumlah perawinya saja, jumlah periwayatan saja. Dan insya Allah nanti di pembahasan hadis yang dilihat dari kuat dan lemahnya itu akan dibahas nanti. Oh ya, di sini ada catatan. Misalnya kalau hadis masyhur yang sahih, maka ketika hadis aziz juga itu sahih, hadis masyhur ini lebih kuat kedudukannya daripada hadis aziz karena dilihat dari jumlah periwayatannya, lebih banyak hadis masyhur gitu. Nah, kitab yang bisa antum bisa antum beli mungkin atau ingin mendalami ilmu hadis masyhur, tapi di sini hadisnya adalah masyhur yang bukan secara istilahi ya, ikhwan akhwat sekalian. Di sini hadis masyhur yang bukan secara istilahi. Jadi hadis masyhur yang terkenal di kalangan umat manusia, apakah itu hadisnya sahih ataupun mutawatir ataupun ahad, itu campur di sini. Yang penting hadisnya adalah masyhur. Alhamdulillah kita sudah sampai di hadis aziz. Nah, hadis aziz ini aziz dari bahasanya saja kita sudah tahu. Aziz itu sifat mustabahat dari kata azza ya'izu. Dengan bisa juga mengkasrohkan, bisa juga memfathahkan. Kalau mengkasrohkan artinya adalah jarang. Jadi azza ya'izu ain fa'il di sini ya. Ainnya di situ ataupun fa'ilnya itu dikasrohkan, maka dia artinya adalah sedikit atau jarang. Atau diambil dari kata azza ya'azzu yang artinya kokoh dan kuat. Nah, dari dua bahasa ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya aziz ini secara bahasa kalau nggak dia itu karena saking sedikitnya maka dijuluki aziz, ataupun karena dia kuat, kokoh. Karena dikuatkan oleh hadis periwayatan yang lain. Karena memang hadis aziz ini ada dua riwayatan, bukan hanya satu saja. Seperti itu. Nah, secara istilah hadis yang perawi hadisnya tidak kurang dari dua perawi di semua tingkatan sanad. Jadi
perlu ikhwan wa akhwat sekalian ketahui bahwa minimal hadis aziz adalah 2. Jadi misalnya di tingkatan sanad kok ada 3 misalnya, itu tidak akan mempengaruhi keberlangsungan hadis aziz. Ekstensitas hadis aziz ini tidak akan terpengaruhi meskipun di salah satu tabaqat hadis, di salah satu riwayat hadis itu ada 3. Tidak menjadi hadis masyhur karena salah satu tabaqatnya minimalnya adalah ada 2, begitu. Secara ringkasnya seperti itu. Penjelasannya, hadis aziz maksudnya adalah tidak didapati sanad hadis tersebut di semua tingkatan sanad kurang dari 2 perawi hadis. Adapun jika didapati sebagian tingkatan sanad 3 atau lebih perawi, maka tidak mempengaruhi syarat aziz. Nah, sebagaimana yang kita terangkan tadi, begitu juga dengan hadis-hadis yang masyhur ataupun hadis aziz juga sama ya. Teorinya pun sama. Jadi dilihat dari minimalnya. Di sini juga sama hadis aziz. Di salah satu tingkatan periwayatannya ada 2, maka dia tetap dinamakan hadis aziz meskipun di tingkatan lainnya itu perawinya banyak, begitu. Contohnya salah satu hadis aziz yang diterangkan di kitab Taisir Mustalahul Hadis adalah ma rawahu syaikhan, yang diriwayatkan oleh syaikhan. Syaikhan itu siapa? Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sering mereka dijuluki syaikhan ya, 2 syekh. Karena apabila periwayatan hadis itu diriwayatkan oleh 2 syaikhan ini, maka kekuatan hadisnya tidak diragukan lagi. Begitu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi sendiri di hadis yang pertama. Biasanya kalau yang dituliskan secara lengkap periwayat-periwayatannya itu diterangkan. Rawahu Imam Al-Muhaddisaini Abu Abdillah dan seterusnya. Ashahul Musannafati gitu. Pokoknya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu lebih sahih setelah asal musannafah ya. Pokoknya lebih sahih periwayatannya setelah Al-Qur'an gitu. Jadi karena memang derajat syekhon ini tidak diragukan lagi. Sebenarnya di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur ada 2 ya, Abu Hurairah dan juga di sini Abdul Aziz Ismail bin Udayyah. Kita baca langsung hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yu'minu la yu'minu ahadukum hatta an akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah satu yang kalian, hatta an akuna, sehingga menjadikan aku, kata Rasulullah, ahabba ilaihi, yang paling dicintai olehnya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Jadi tidaklah dikatakan orang tersebut beriman sampai ia mencintai Rasulullah SAW melebihi segala-galanya. Seperti itu. Ini kita akan bahas tentang periwayatannya. Di sini dilihat dari periwayatannya, Imam Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan dari Anas. Sedangkan Imam Bukhari sendiri itu meriwayatkan
oleh dua jalur di sini, Abu Hurairah dan Anas. Imam Muslim hanya meriwayatkan dari jalur Anas saja. Di sini dari sahabat ada dua sahabat di sini. Di sini hanya menyebutkan dari jalur Anas saja ya, dari jalur Anas, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Anas itu meriwayatkan kepada tabi'in, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Lalu Qatadah itu meriwayatkan oleh dua tabi'ut tabi'in, begitu juga dengan Abdul Aziz bin Suhaib meriwayatkan kepada dua tabi'ut tabi'in. Jadi secara kesimpulan di sini yang paling banyak periwayatannya adalah 4, yaitu atba'ut tabi'in. Sedangkan sahabat dan at-tabi'un hanya 2. Di sini menunjukkan bahwasanya hadis inilah hadis aziz, karena periwayatan yang paling minimal adalah 2 gitu. Kecuali misalnya kalau atba'ut tabi'in di sini 1, maka di sini sudah berubah hadisnya menjadi hadis gharib. Kita lanjutkan. Nah tadi ya, tadi di situ hadis aziz sudah kita bahas ya. Untuk kitabnya tadi kan kita sudah diterangkan ya, dari awal hadis masyhur ada sendiri kitabnya, hadis aziz, hadis masyhur ada sendiri kitabnya ya. Nah kenapa hadis aziz kok nggak ada kitabnya? Karena memang hadis aziz itu para ulama tidak ada yang mengumpulkan hadis aziz itu sendiri. Karena pertama ya di buku diterangkan karena memang kurang pentingnya mengumpulkan hadis ini. Kurang, Afan, suara anak nggak kedengeran ya? Kedengeran? Oh, alhamdulillah kalau kedengeran. Karena nggak ada kedengeran. Baik. Mengapa hadis aziz sendiri itu tidak ada kitab yang menerangkan? Yang pertama alasannya yang di buku diterangkan tadi, bisa antum semua lihat sendiri di kitab diktatnya bahwasanya ulama sendiri itu mereka tidak sengaja ya, tidak membuat sebuah buku, karena pertama sangat sedikitnya hadis aziz itu, sangat sedikit jumlahnya, dan yang kedua tidak ada mereka tidak merasa penting untuk mengumpulkan hadis ini, sehingga tidak ada satupun kitab yang ada untuk saat ini tentang hadis aziz, kumpulnya hadis aziz. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis gharib. Gimana tuh hadisnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abirus sabil, gitu ya. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing, au abirus sabil, atau seolah hanya menumpang, berteduh saja ketika safar gitu. Nah, dari sini sudah jelas secara bahasa bahwasanya gharib itu adalah asing ataupun sendiri, keterasingan hadis seperti itu. Itu secara bahasa. Mengapa kok secara bahasa seperti ini? Karena memang hadis ini periwayatannya hanya diriwayatkan oleh suatu orang saja. Sebagaimana secara istilah di sini diterangkan hadis yang periwayatannya sendiri dengan satu perawi saja. Entah itu di usul tabaqat, usul perawi, ataupun di muntahanya, di penghabisan perawinya, di akhir sanadnya.
entah di awal sanad ataupun di akhir sanad, ada satu perawi yang meriwayatkannya itu yang meriwayatkan hadis itu hanya satu perawi, maka ia masuk ke dalam hadis gharib. Insya Allah akan kita bahas nanti. Oh, nggak bisa. Penjelasannya, hadis yang sendiri periwayatannya dengan satu perawi saja, entah itu pada satu tingkatan atau beberapa tingkatan sanad atau bahkan di semua tingkatan. Dan jika mempengaruhi dan tidak mempengaruhi jika di tingkatan sanad yang lain lebih banyak perawinya, karena patokannya adalah yang paling sedikit. Nah, ini juga sama ya. Berarti dari masyhur, dari aziz, dari gharib, maka teorinya apa? Teorinya adalah yang paling sedikit itulah yang menjadi patokannya. Mana tobakot jumlah yang paling sedikit, berarti itu menjadi patokan hadis. Apakah hadis gharib, apakah hadis aziz, atau apakah hadis masyhur, seperti itu. Nah, di ulama ada juga ada penamaan lain selain gharib, yaitu al-fard. Teman-teman sekalian ketahui, al-fard. Dari katanya al-fard itu sendiri ya, fardun, yang sendiri. Makanya kalau orang yang tidak berjamaah sholat sendiri namanya apa? Munfarid. Itu bersendiri. Sholat secara sendiri. Nah, yutlaku katsirun minal ulama. Banyak ulama itu menetapkan alal gharibi isman akhara. Menetapkan nama gharib ini kepada nama yang lainnya. Huwal fardu, yaitu al-fard. Ala annahuma mutaradifani. Ada yang berpendapat bahwasanya gharib ini, nama gharib sama fard itu ya sama gitu. Dan ada sebagian ulama juga yang membedakan di antara keduanya. Gharib itu berbeda maknanya dengan fard gitu. Nah, di sini dijelaskan juga, akan tetapi lakin Al-Hafidz Ibnu Hajar ya'udduhuma mutaradifaini. Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, antum tahu sendiri kan, Ibnu Hajar Al-Hafidz, berarti beliau adalah ahli hadis. Beliau juga seorang imam dan mensyarah kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, di situ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa antara gharib dan fard itu satu istilah. Jadi sama aja, mau gharib mau fard ya sama aja, sama-sama satu istilah. Illa annahu qala. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kecuali beliau mengatakan inna ahlal istilahi ghayaru bainahuma min haitsu kasratul isti'mali wa qillatuhu. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya sesungguhnya ahlul istilah itu membedakan antara hadis gharib dan hadis fard ditinjau dari banyaknya isti'mali wa qillatuhu, banyaknya pemakaian hadis tersebut dan sedikitnya. Maksudnya adalah gimana ya? Nah, nanti ada dijelaskan. Fal fardu aksaru ma yutlaqunahu alal fardi al mutlaq. Nah, di sini banyak para ahlul hadis itu banyak memakai istilah fard ini pada hadis mutlak. Jadi di sini akan dijelaskan gharib mutlak dan gharib nisbi. Nah, gharib mutlak itu kebanyakan para ulama menggunakan fard ini pada gharib mutlak. Diganti gharibnya menjadi fard. Jadi al-fardil mutlak, al-fardu al-mutlak. Nah, sedangkan pemakaian untuk gharib sendiri itu kebanyakan para ulama
ahlul usul ya, ahlul usul di sini ahlul istilah maksudnya, itu mereka kebanyakan memakai gharib itu untuk nisbi. Contohnya al-fardin nisbi. Di sini berarti gharib. Gharibun an-nisbi, teman-teman sekalian. Itu hanya ya di situ penamaan fard intinya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang membedakan adalah banyaknya dan sedikitnya penggunaannya di gharib mutlak dan gharib nisbi. Nah, tadi sudah disinggung sebelumnya hadis gharib mutlak dan gharib nisbi, dan sekarang kita akan membahas tentang gharib mutlak dan gharib nisbi. Apa itu gharib mutlak? Huwa makanat gharabatu fi asli sanadi. Di sini yakni gharibnya hadis ini pada asal sanad. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja pada asal sanadnya. Jadi gharib mutlak ini keasingan sanadnya yang satu periwayatan saja itu hanya diriwayatkan oleh sahabat. Karena asal sanad adalah terletak pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu hadis unik ya. Karena dari awal hadis sampai tabi'ut tabi'in itu hadisnya ahad. Nih, kita akan urutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan hadis dari Nabi SAW itu sendiri. Jadi dia gharib. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meriwayatkan kepada sahabat lain atau kepada tabi'in Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas itu sendiri juga. Sampai terus dari Alqamah bin Waqqas juga meriwayatkan kepada satu orang saja, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad Ibrahim At-Taimi meriwayatkan terus sampai Yahya bin Sa'id. Baru setelah itu menjadi perawinya banyak. Ini sudah berapa tabaqat saja dari tingkatan sahabat sampai tabi'ut tabi'in itu tersendiri hadisnya. Hanya satu sampai Yahya bin Sa'id baru. Yahya bin Sa'id setelah itu baru banyak perawi hadis. Nah, meskipun banyak perawi hadis, tetap saja hadisnya tetap dinamakan hadis gharib. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat mutawatir seperti itu. Ataupun tidak memenuhi syarat aziz ataupun masyhur. Nah, itu salah satu definisi dari gharib mutlak. Nah, sekarang gharib nisbi. Tadi gharib mutlak kan, gharib mutlak itu kan berarti dari sahabat ya. Nah, sekarang kita bahas tentang gharib nisbi. Di sini yaitu gharibnya hadis ini pada pertengahan sanad. Contohnya hadis Malik an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mughaffar. Di sini hadisnya adalah diriwayatkan oleh Malik an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke Mekah dan di kepalanya Rasulullah SAW itu membawa helm al-mughaffar. Imam Malik bersendirian dalam meriwayatkan hadis dari Zuhri. Nah, jadi di sini yang gharib siapa? Imam Malik. Imam Malik termasuk apa? Termasuk tabi'ut tabi'in. Oleh sebab itu Imam Malik di sini dijuluki gharib nisbi. Karena dia bersendiri dari gurunya yaitu Zuhri, an Zuhri. Nah, di sini ada sebab penamaan. Kenapa sih dinamakan gharib nisbi ini? Nah, di sini diterangkan karena kesendirian sanadnya terjadi pada orang tertentu. Karena kesendirian sanadnya itu terjadi pada orang tertentu. Maksudnya bukan pada sahabat, tapi terjadi pada seseorang yang muayyan seperti Imam Malik. Seperti itu.
maka dia dinamakan nisbah. Maka di dalam bahasa Arab juga ketika ada harfu nisbah seperti apa ya, apa ya contohnya, Misri jadi Misriyah, Misro misalnya, dia Mesir. Kalau ditambah ya nisbah Misriyah, jadi orang Mesir. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui agar mudah dipahami, gharib nisbi itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi yang terletak di tengah-tengah sanad. Itu enaknya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jenis-jenis gharib nisbi. Jadi di sana ada ya jenis-jenis gharib yang dikategorikan gharib nisbi karena memang bukan gharib mutlak ya. Dia gharib termasuk gharib nisbi. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kesendirian sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Contohnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan hadis ini kecuali fulan yang thiqah. Contohnya seperti itu. Dan yang kedua adalah kesendirian sanad dari rawi tertentu kepada rawi tertentu. Contohnya tadi, seperti Imam Malik yang bersendiri kepada Zuhri. Maka ia dikategorikan jenis gharib yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah gharibnya pada penduduk negeri tertentu atau penghuni tertentu. Jadi misalnya nih, satu hadis itu hanya diriwayatkan oleh penduduk Madinah saja. Ini namanya gharib penduduk negeri tertentu. Misalnya hadis ini hanya diriwayatkan Baghdad saja. Ini termasuk hadis gharib. Tidak di semua kalangan tidak di semua negeri gitu. Hanya diriwayatkan oleh satu negeri saja. Nah, di sini ada lagi kegharibannya dari penduduk negeri tertentu kepada penduduk negeri yang lainnya. Misalnya, fulan penduduk negeri ini A itu berkesendirian dengan periwayat hadis dari penduduk negeri yang lainnya. Seperti ya hampir sama kayak kesendirian sanad dari rawi tertentu kepada rawi tertentu. Tapi perbedaannya adalah ini adalah gharibnya dari negeri satu ke negeri yang berbeda gitu. Kalau tadi kan yang kedua itu sama-sama satu negeri, misalnya dia bertemu saling bertatap muka seperti tadi Imam Malik kepada Zuhri. Nah, sedangkan ini adalah gharibnya satu negeri ke negeri yang lain. Berarti misalnya dari Madinah misalnya, negeri misalnya di Madinah itu satu yang meriwayatkan di Madinah ini mendapatkan hadis dari negeri yang lain dan itu juga satu gitu. Seperti itu. Ini hadis gharib ini banyak banget pembagiannya ya. Ini ada juga gharib secara matan dan sanad nih. Nah, gharib secara matan dan sanad itu artinya di sini diterangkan di sini diterangkan hadis yang bersendiri pada periwayatan matanya. Rawin wahidun, yaitu satu orang saja. Contohnya begini. Ada sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis, dia bersendiri. Misalnya ada banyak kalangan sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Namun sahabat satu ini beda, matanya itu beda. Nah, ini namanya gharib matan wa isnad, begitu. Nah, yang kedua adalah gharib secara sanad saja. La matnan, tidak pada matanya, seperti hadis yang diriwayatkan matanya jamaatun min sahabi kalau jamaatun riwayatun an sahabi akhfi yaqulu ini qaribun min hadzal wajib. Baik.
Di ikhwan sekalian, warib secara sanad itu adalah misalnya dari tabi'in, misalnya tabi'in ini banyak tabi'in itu mengambil hadis dari sahabat, satu sahabat, misalnya misalnya Abu Hurairah misalnya. Nah kok tabi'in yang satu ini itu meriwayatkan hadis itu dari sahabat yang lain satu yang bukan dari Abu Hurairah, dan ia bersendiri, itu tidak ada satupun yang meriwayatkan dari sahabat si B ini kecuali tabi'in yang satu ini. Sedangkan yang lainnya, tabi'in yang lainnya itu dapat hadis dari Abu Hurairah. Nah, gambarnya seperti itu. Gambaran dari muharib secara sanad saja. Nah, di sini kitab-kitab yang memuat banyak hadis muharib itu ada Mu'jam Al-Awsat, di situ juga banyak ya memuat hadis-hadis muharib. Juga ada Musnad Al-Bazar, itu juga banyak memuat hadis-hadis muharib. Bisa antum beli atau cari di PDF-nya mungkin kalau ada. Kalau Mu'jam Al-Awsat itu kamus ya, berarti Mu'jam dari kata Mu'jam berarti kamus. Jadi kamus sendiri itu udah ada hadisnya juga berarti. Masya Allah. Kita juga baru tahu nih. Nah, karya tulis ulama yang populer yang membahas tentang hadis muharib ada 3. Yang pertama, Gharaib Malik bin Anas. Yang kedua, Kitabul Afrad. Yang ketiga, As-Sunanul Ladzi tafarrada bi kulli sunatin minha ahlul buldati lil Abi Dawud As-Sijistani. Ya, Anda nggak tahu kitabnya yang terakhir, nggak ada itu. Sudah habis pembahasan kita tentang hadis pembagian hadis secara ahad yang dipandang dari periwayatan hadis. Sampai sini ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas penjelasannya, bisa ditanyakan, silakan. Jika Ana tidak bisa menjawab, insya Allah akan menjadi PR Ana. Fadhal, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, apakah hadis aziz kalau masyhur disebut apa? Maksudnya gimana? Anda nggak paham. Apakah hadis aziz kalau masyhur disebut apa? Oh, maksudnya masyhur yang bukan istilahi gitu ya? Oh, ya dia tetap hadisnya aziz, namun gini. Hadis masyhur yang tidak istilahi itu mencakup semua hadisnya. Bisa kalanya dia itu masuk ke hadis mutawatir, bisa jadi ia itu hadisnya bahkan tidak ada sanadnya sama sekali gitu. Bisa jadi dia itu hadis gharib, bisa jadi dia hadis aziz begitu. Namun ini hadis masyhur yang bukan secara istilahi, itu hanya ya di kalangan lisan manusia saja gitu. Namun kalau ditinjau dari banyaknya periwayatan hadis, dari banyaknya sanad, maka kita harus memandang dari minimalnya periwayatan tersebut. Misalnya minimalnya itu periwayatnya satu di salah satu tabaqat, maka dia hadisnya hadis gharib. Begitu juga salah satu tabaqat itu minimal itu 2, maka dia hadisnya aziz. Begitu juga misalnya salah satu tabaqat itu minimalnya adalah 3, maka dia masuk ke hadis masyhur begitu. Gimana, jelas?
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك Kenapa enggak audio aja? ولا يظلمون Baik. نقيرا. Ada lagi silakan yang ingin bertanya. من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن